Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kita kembali mendengarkan perundungan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-13 dengan dua judul perikop. Yang pertama, orang lumpuh disembuhkan, dan Matius, pemungut cukai mengikuti Yesus. Bapak Ibu sekalian dapat membacanya secara pribadi masing-masing di rumah. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapak Surgawi, terima kasih atas pemeliharaanmu, atas berkat, kesehatan, kekuatan yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kami untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu yang suci, kudus, dan mulia itu. Bantulah kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Tema perenungan malam kita pada malam hari ini yaitu kuasa Allah tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya secara sadar atau tidak sadar kita pernah tidak sependapat, tidak sepemikiran dengan orang lain. Pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain memang sering terjadi. Sama halnya dengan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Ketika mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mengajar, melayani, bahkan melakukan mujizat-mujizatnya. Terkadang orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi protes dan pemikiran yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pemikiran mereka dipengaruhi oleh pemikiran manusiawi mereka sendiri, pemikiran yang dipengaruhi oleh tradisi mereka, adat mereka. Dalam nas yang kita renungkan pada malam hari ini, ada dua peristiwa yang terjadi, yaitu ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dan ketika Yesus mau makan dan minum bersama orang-orang pemungut cukai dan juga orang-orang yang berdosa. Orang pemungut cukai di sini dikatakan bernama Matius. Peristiwa yang pertama, Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh disaksikan oleh orang banyak, termasuk oleh orang-orang ahli Taurat. Saat orang lumpuh ini dibawakan oleh teman-temannya untuk datang kepada Yesus untuk disembuhkan, melihat perjuangan dan kerja keras teman-teman dari orang yang sakit lumpuh ini, Yesus menyambutnya dengan ramah. Dan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mendengar perkataan Yesus demikian, maka timbul dalam hati dan pikiran orang-orang ahli Taurat bahwa Yesus menghujat Allah. Namun Yesus Maha tahu apa yang sedang mereka pikirkan, sebab Ia menegur orang-orang ahli Taurat dengan mengatakan, "Mengapakah engkau memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Padahal kita tahu bahwa ahli Taurat ini adalah orang-orang yang pintar dan taat secara agama. Namun kehidupan mereka bertolak belakang dengan hati dan pikiran mereka. Mereka hanya paham secara teori, namun prakteknya tidak dilakukan. Padahal jika mereka memiliki rasa simpati dan empati di dalam hati mereka, pasti mereka mendukung Yesus dan ikut menolong orang yang sakit lumpuh tersebut dan membiarkan Yesus bekerja dengan kuasanya. Mereka tidak tahu sebenarnya apa yang sudah Yesus lakukan adalah bentuk dari kasih yang mau membantu dan menolong orang yang sedang dalam kesusahan dan yang mengharapkan suatu kesembuhan. Peristiwa kedua yaitu ketika Yesus melihat Matius, pemungut cukai. Yesus tidak langsung menegur atau marah kepada Matius. Namun Yesus memanggilnya dan mengajaknya untuk mengikuti dia. Tanpa berpikir panjang, Matius pun mengikuti Tuhan Yesus. Dan momen yang sangat langka
Yesus mau makan dan minum bersama orang-orang pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa menurut orang pada saat itu. Hal ini Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak pilih kasih dan bergaul dan bersosial. Saat itu ketika melihat hal tersebut, orang-orang Farisi pun bertanya kepada murid-murid Yesus. Dan saat itu juga mereka bertanya kepada muridnya, "Mengapakah gurumu mau ikut minum dan makan bersama orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Seolah-olah yang bertanya tersebut merupakan orang yang suci, yang benar hidupnya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Yesus kembali memberikan suatu pemahaman kepada mereka. Bukan orang sehat saja yang membutuhkan tabib, namun orang yang sakit. Aku datang ke dalam dunia bukan untuk memanggilkan orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Ini merupakan suatu terobosan terbaru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan pemikiran-pemikiran yang tidak selaras itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia supaya tidak terbelenggu dalam dosa. Ini merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus guna untuk memberikan pemahaman bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar untuk satu kelompok atau golongan saja, melainkan Yesus datang dan memanggil orang-orang yang berdosa supaya datang kepada Yesus. Itu yang mau kita petik dalam perenungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari, tidak ada yang menjamin bahwa kita manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tidak ada yang menjamin bahwa kita tidak pernah menghakimi. Tidak ada yang menjamin bahwa kita tidak pernah sombong dan bermegah. Yang tahu, mengetahui seluruh kehidupan isi hati kita hanyalah Tuhan yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, melalui perenungan firman Tuhan kita malam hari ini, kita diingatkan supaya kita tidak cepat mudah menghakimi kehidupan orang lain. Kita diingatkan supaya menjadi manusia yang rendah hati. Kita belajar bergaul dan berrelasi dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kita belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita tidak cepat mudah menghakimi kehidupan orang lain. Alangkah lebih baiknya kita mengintrospeksi diri kita, sebab hanya Tuhan yang tahu hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan, di saat kami merasa lemah, di saat kami merasa terpuruk, Engkau hadir menguatkan kami. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami diingatkan supaya kami memiliki hati yang mau mengasihi, hati yang mau tolong menolong ya Tuhan, seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami melalui firman-Mu supaya kami tidak menjadi manusia yang sombong secara rohani Tuhan, tetapi kami mau mengajak orang-orang di sekitar kami untuk datang kepadamu dan mengikuti Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami baik dari tingkat pusat maupun dari tingkat daerah dan juga pelosok-pelosok. Engkau berkati setiap program kerja yang mereka lakukan ya Tuhan, sehingga setiap program mereka boleh tercapai. Pemimpin kami ini supaya mereka dapat memimpin kami dengan adil, arif dan bijaksana untuk mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka Tuhan melalui mujizat-mujizat-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui obat-obatan, para medis, dokter, orang-orang yang merawat mereka diberikan kesembuhan, diberikan ketabahan ya Tuhan, kesabaran dalam mereka menghadapi sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah mereka dapat disembuhkan, sehingga mereka kembali beraktivitas. Kepujian dan kemuliaan hanya dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami ingin beristirahat tidur Tuhan. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami, Engkau yang melingkupi kami. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang hadir menemani kami ya Tuhan. Bangunkan kami besok pagi dengan kesehatan kekuatan yang bersumber daripada Engkau, sehingga kami dimampukan
untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Ini seruan doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampun orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.